Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Widyastuti, akronim saya yaitu RWS. Lalu kontak person saya atau nomor telepon saya di 085611895540. Pada semester ini, saya mengampu mata kuliah struktur data. Struktur data diberikan atau diajarkan pada semester 2. Banyaknya SKS, sebanyak 3 SKS. Tujuan pembelajaran struktur data pada program studi sistem informasi yaitu diharapkan siswa memahami tipe data, struktur data, array 1 dimensi dan 2 dimensi, dan bagaimana penerapan array dan struktur data tersebut dalam bahasa pemrograman yaitu Python. Yang kedua adalah siswa mengetahui dan menerapkan bagaimana sistem bilangan yang digunakan di dalam komputer. Yang ketiga adalah mahasiswa memahami bentuk umum, pemetaan, dan deklarasi array, yaitu array 3 dimensi dalam aplikasi program Python. Lalu yang terakhir adalah diharapkan mahasiswa memahami konsep dasar dan penerapan double, circular, dan multiple linked list. Sehingga materi yang disajikan sebanyak 16 pertemuan, kurang lebih pertemuan pertama yaitu kita mengenal konsep struktur data dan array, yang kedua adalah konsep bilangan, yang ketiga adalah array dimensi banyak, yang keempat adalah single linked list, yang kelima adalah double linked list, yang keenam konsep dari stack atau tumpukan. Di pertemuan 7 akan ada latihan soal atau kuis serta review materi dari pertemuan pertama sampai dengan 6. Selanjutnya, pada pertemuan ke-8 dilaksanakan UTS. Di pertemuan ke-9 kalian mengenal atau mempelajari mengenai konsep queue atau antrian. Pada pertemuan 10 akan dipelajari yaitu struktur pohon biner dan kunjungan terhadap pohon biner. Itu di pertemuan ke-11 tadi kunjungan pohon biner. Di pertemuan ke-12 mempelajari graf dan matrik dalam penyajian graf tersebut. Di pertemuan 13 dan 14 kalian presentasi project dibuat per kelompok, maksimal satu kelompok 5 orang. Diharapkan pada pertemuan pertama kalian sudah membuat kelompok yang digunakan untuk presentasi project. Lalu pertemuan 15 kita akan review materi dari pertemuan 9 sampai 12, kemudian kuis, dan terakhir adalah UAS. Pustaka utama yang digunakan yaitu algoritma dan struktur data 2 oleh Sujukani, kemudian konsep dan implementasi struktur data oleh Teddy Markus Zakaria, atau kita bisa dapat di web yaitu Stackboost dan Geekforce-X mengenai pemodelan data di Python. Yang terakhir adalah logika pemrograman Python yang dikarang atau ditulis oleh Abdul Qadir. Minimal kalian memiliki satu dari referensi atau pustaka utama.
Struktur penilaian masih seperti semester pertama, yaitu absensi 20%, tugas 25%, UTS, UAS. Ini komposisinya kalau UTS 25% dan UAS 30%. Ibu harap kalian dapat memenuhi struktur penilaian tersebut sehingga diharapkan nilainya yaitu 100. Oke, kita lanjut pada pertemuan yang pertama mengenai konsep struktur data dan array. Struktur data adalah koleksi atau kelompok data yang dapat dikarakteristikkan oleh organisasi serta operasi yang didefinisikan terhadapnya, di mana pemakaian struktur data akan mempengaruhi dalam pemrograman. Jika pemakaian struktur data yang tepat dan efektif, maka akan menghasilkan algoritma yang jelas dan tepat, sehingga merupakan solusi permasalahan dan menghasilkan program yang lebih sederhana. Berikut ini tipe data yang digunakan dalam pemrograman Python. Ada boolean, string, integer, float, hexa, list, tuple, dan sebagainya. Oke. Struktur data itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah struktur data sederhana yang terdiri dari array dan record. Array adalah himpunan data yang homogen, sedangkan record adalah himpunan data yang heterogen. Selanjutnya, struktur data majemuk. Nah, majemuk juga terdiri menjadi dua, linear dan non-linear. Linear atau satu arah, misalkan di sini stack atau tumpukan, queue atau antrian, atau linear linked list, daftar yang terkait dengan satu arah. Kemudian struktur majemuk yang kedua adalah non-linear. Misalkan di sini tree. Tree adalah suatu himpunan yang terdiri dari node atau simpul yang dikaitkan dengan vertex atau garis. Tree tersebut ada yang namanya binary tree, artinya satu simpul akar atau satu simpul root atau parent itu hanya maksimal diperbolehkan memiliki dua simpul anak atau child. Nanti kita akan pelajari. Lalu bagaimana dalam pencarian pada pohon biner itu sendiri? Ada yang istilahnya yaitu binary search tree dan general tree serta graph. Nah, kalau graph yaitu himpunan simpul dan vertex yang tidak berarah. Oke, kita mulai pembahasan yang pertama, pertemuan kita yang pertama ini yaitu array dimensi 1 dan 2. Array adalah suatu struktur data yang sederhana di mana penggunaan datanya harus dipesan dahulu alokasi memorinya dan penyimpanan dalam komputer bersifat sementara. Sehingga dikatakan bahwa array adalah himpunan yang elemennya terurut. Artinya terurut adalah didefinisikan dari elemen pertama sampai dengan ke n. N-nya berhingga. Lalu karakteristik lainnya adalah homogen, di mana elemen tersebut memiliki tipe data yang sama. Jadi dikatakan karakteristik array adalah
memiliki batasan yang bersifat statis dan datanya harus bertipe sama atau homogen, serta dapat diakses secara acak melalui indeks data yang tersimpan dalam array. 3 hal yang harus diketahui dalam pendeklarasian array, yaitu tipe data array tersebut, lalu nama array, dan yang ketiga adalah subscript atau indeks array. Selanjutnya, jenis-jenis dari array 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Untuk pertemuan ini, kita akan bahas pertemuan tentang array dimensi 1 dan dimensi 2. Oke, kita mulai dengan array dimensi 1. Dimensi 1 dikenal dengan istilah vektor, di mana dalam pendeklarasiannya adalah nama array dan jumlah elemennya. Misalkan di sini array A dengan elemen sebanyak 5. Jadi maksimal data yang disimpan dalam array A adalah 5 elemen data dengan indeks dimulai dari 0 sampai dengan 4. Contohnya seperti ini. Saya membuat suatu list yang dimana di sini merupakan array. Namanya adalah hobi. Stop bertipe data boolean. Kita beri nilai false. I sama dengan 1. Kita identitas bahwa I diberi dengan nilai 1. Selama tidak berhenti, artinya selama stop sama dengan true, ya, maka isi dari list hobi dengan input hobi yang ke-nya berapa? Di sini mulai dengan 1. Lalu masukkan ke dalam list hobi. Nah, ini append itu digunakan untuk menyisipkan satu elemen secara terurut dalam list hobi, di mana list hobi tersebut menuangkan isi dari variabel yaitu hobi baru. Lalu I bertambah. Kemudian di sini ada tampilan yaitu input, isi lagi ya atau tidak, di mana isian tadi akan disimpan ke variabel tanya lalu dikondisikan. Jika tanya sama dengan T, maka stop menjadi true untuk mengubah isi variabel yang bertipe data boolean pada variabel stop. Yang tadinya false kita buat true. Lalu yang di sini digunakan untuk mencetak. Ya, mencetak isi daripada list. Nih, mencetak for HB in list hobi, maka cetak ini. Ini yang saya buat pada Google Colab. Oke, seperti ini. Oke, contoh lainnya yang saya buat dalam menghitung yaitu total dan rata-rata. Di sini array 1 dimensi atau list, di mana diberi nilai awal pada variabel total sama dengan 0. Lalu inputan bertipe data integer. Ini untuk
memasukkan atau membatasi jumlah elemen pada array tersebut dan akan disimpan ke variabel n. Lalu perulangan yang digunakan untuk menginput yaitu menginput list array. Oke, di sini input masukkan nilai yang ke berapa, lalu simpan ke variabel nilai. Lalu array disisipkan. Ingat tadi bahwa append digunakan untuk menyisipkan satu data secara terurut pada variabel bertipe data array dengan inputan sesuai dengan variabel nilai. Lalu di sini digunakan untuk cetak data. Yang pertama, cetak data hasil nilai total, di mana sum atau total dari array dari elemen 1 sampai dengan elemen n. Oke. Lalu untuk rata-rata, maka dari total dibagi berapa jumlah elemennya. Ini yang saya buat. Oke, semoga kalian paham dan bisa mencobanya. Oke, array satu dimensi mempunyai rumus dalam menentukan jumlah elemennya, di mana di sini dikatakan bahwa contohnya jika array A memiliki jumlah elemennya 10 atau diketik 10, maka maksimal array A tersimpan datanya 10 elemennya. Mapping yang digunakan atau pemetaan yang digunakan untuk mencari alamat dalam suatu array, yaitu rumusnya array yang dicari AI, ini barisnya, di mana B adalah base address-nya ditambah I yang dicari dikurang dengan 1. Hasilnya baru dikali dengan L. L adalah ukuran memori atau ukuran byte pada tipe datanya. Contohnya di sini pada integer, ukuran byte-nya sama dengan 2 byte. Oke. Di sini dicontohkan kita punya array sebanyak 5 ya. 5 jumlah elemennya atau 5 kotak, di mana base address-nya dimulai dari 0011 heksadesimal. Pertanyaannya adalah berapakah atau di manakah alamat array untuk indeks yang ketiga di dalam array A. Masukkan seperti ini, masukkan rumusnya, yaitu base address-nya ini heksadesimal ditambah elemen yang dicari 3 dikurang 1 dikali dengan 2. Ingat ini masih desimal. 4 pada desimal sama dengan 4 pada heksadesimal. Itu kecuali untuk 10 desimal itu sama dengan A pada heksadesimal. Jadi 11-nya adalah B, seterusnya sampai 15 adalah F, sedangkan 16 yaitu 10. Oke, dijumlahkan sehingga dikatakan bahwa elemen A yang ketiga itu menduduki elemen indeks atau beralamat
di 0015 heksadesimal. Jadi maksudnya satu kotak ini ukurannya 2 byte, 2 byte, 2 byte dengan base address-nya yaitu 0011 heksadesimal. Jadi ini konversinya di mana konversi antar desimal ke heksadesimal. Tadi saya singgungkan bahwa 10 desimal itu akan ditulis pada heksadesimal yaitu A, sedangkan 15 desimal akan ditulis F. Lalu 16 desimal itu akan ditulis 1 kosong. Jadi 1 sisanya kosong. Contoh lainnya, kita punya 256 desimal. Dikonversikan 16 atau dikonversikan menjadi heksadesimal. Jadi heksadesimal adalah base-nya daripada heksadesimal. Maka 256 dibagi 16 hasilnya 15, sisanya yaitu 14. Cara bacanya adalah dari bawah naik ke atas menjadi FE. Lalu kita akan bahas array 2 dimensi yang kita sebut matriks, adanya baris dan adanya kolom. Contohnya ini, kita memiliki array A dengan baris 3 dan kolomnya 2. Jadi secara logika akan digambarkan baris yaitu yang mendatar, kolom adalah yang tegak lurus. Oke, untuk mengetahui jumlah elemen pada array tersebut cukup dikalikan baris dan kolom. Maka dicontohkan ketika X adalah array dengan baris 4, kolom 3, maka jumlah elemennya adalah perkalian baris dan kolom. Sehingga jumlah elemennya adalah 12. Lalu berikut ini adalah ukuran atau tipe datanya. Ya, kalau integer itu membutuhkan ukuran 2 byte, kalau long butuh 4 byte, float 4 byte, double dan long double sendiri 8 dan long double adalah 10. Oke. Cara mapping pada array 2 dimensi ada 2 cara pandang. Yang pertama adalah kolom major dan yang kedua adalah baris major atau row major order. Oke, pada kolom major kita akan cara pandangnya di sini akan dilihat adalah M00 itu adalah base address-nya ditambah J. J adalah kolom yang dicari dikurang 1 dikali dengan K. K adalah banyaknya elemen per kolom. Atau kita akan melihat atau gampangnya saja adalah jumlah baris pada matriks tersebut. Lalu ditambahkan I yang dicari dikurang 1, kemudian hasilnya akan dikali dengan L. L adalah ukuran memori dari tipe data yang digunakan. Yang kedua, cara pandang secara baris per baris atau row major order, di mana caranya adalah base address ditambah I yang dicari dikurang 1 dikali N, jumlah elemen per baris, atau kita akan mudahnya dengan melihat jumlah kolomnya ditambah J dikurang 1, lalu hasilnya dikali dengan L, ukuran dari
tipe datanya. Contohnya di sini yaitu kita punya M 3,2 barisnya 3, kolomnya 2. Jadi kita akan buat bahwa pada matriks tersebut jumlah elemennya adalah 3 kali 2, yaitu 6. Jadi ada 6 kotak. Lalu I-nya berapa? I-nya adalah 3. Kemudian J-nya berapa? J-nya adalah 2. Kemudian K-nya berapa? K-nya adalah jumlah elemen per kolom. Jumlah elemen per kolom kita lihat barisnya, yaitu 3. N-nya berapa? N-nya adalah jumlah elemen per baris. Kita akan melihat jumlah elemen per kolom. Jadi jumlah elemen per baris, kita akan lihat kolomnya. Ini kan jumlah elemen ini 1, 2, maka 2 di sini. Oke. Dari sini kita akan menghitung mapping atau alamatnya. Contohnya seperti ini. Oke. Contoh soalnya, suatu array X dideklarasikan sebagai berikut. X tipe datanya float. Kemudian X mempunyai baris 4 dan kolom 3, di mana base address-nya di 0011 heksadesimal. Ukuran tipe dari float adalah 4. Yang dicari adalah 3,2. Di manakah alamatnya untuk elemen kolom baris 3, kolom kedua. Jadi dari sini kita akan ketahui yaitu jumlah elemennya berapa? Jumlah elemen yaitu 12. Selanjutnya floatnya L sama dengan 4 byte. Lalu barisnya berapa? I sama dengan 4. Lalu kolomnya berapa? Kolomnya adalah 3. Base address-nya berapa? Base address-nya yaitu 0011M. 11 heksadesimal. Ini untuk M00. Pertanyaannya adalah ini. Oke, kita akan melihatnya cara pandangnya yaitu apakah dengan kolom per kolom atau baris major row. Kita akan lihat seperti ini. Oke, kita mulai dari soalnya yaitu tadi diketahui bahwa X matriks dengan 4 baris 3 kolom. Sehingga kita ketahui bahwa I sama dengan 4, J-nya sama dengan 3, banyak ya kolom. Lalu K adalah jumlah elemen per kolom, lihat barisnya, yaitu 4. N-nya adalah jumlah elemen per baris, lihat kolomnya, yaitu 3. L tipe datanya float berarti 4. Sehingga masukkan ke dalam rumus tadi. Yang dicari adalah indeks ketiga, kolom kedua, baris ketiga, kolom kedua. Maka masukkan rumusnya. I yang dicari yaitu 3. Kemudian dikurang 1 dikali dengan N, jumlah elemen per baris, lihat kolomnya yaitu 3.
ditambah J yang dicari, yaitu 2 dikurang 1 dikali dengan 4. Berarti di sini 2 kali 3, 6 ditambah 1, 7 dikali 4, 28. Mohon diingat ini masih desimal, harus kita konversikan menjadi heksadesimal. Jadi 28 dibagi 16, hasilnya 1, sisanya adalah 12. Dibacanya dari bawah ke atas. 12 disimbolkan sebagai C karena A adalah 10, kemudian 11 adalah B, kemudian 12 adalah C. Jadi saya ulang, 10 itu A, 11 B, 13 adalah C. Jadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya, di sini kita cari secara kolom measure, maka elemen yang dicari J-nya dikurang 1, 2 dikurang 1 dikali dengan K, jumlah elemen per kolom. Lihat barisnya tadi, yaitu 4 ditambah I yang dicari, yaitu 3 dikurang 1 dikali 4. Ini 28. 28 ini masih desimal. Bagi menjadi heksadesimal, kita buat seperti tadi. 24 dibagi 16. Hasilnya yaitu 1, sisa 8. Cara bacanya dari bawah ke atas. Lalu dijumlahkan dengan 0011 menjadi 0029 heksadesimal. Oke, implementasi atau pemakaian 2 dimensi pada Python. Contohnya list, di mana di sini kita buat bahwa list minuman ya ada 2 baris dengan kolomnya yaitu 1. Oke. Masukkan elemennya lalu dicetak seperti ini. Oke, sampai sini penjelasan dari saya dan latihan soal tentang mapping pada array, yaitu array 1 dimensi, ada soal yang pertama, dan array 2 dimensi. Dan kerjakan latihan soal pilihan ganda sebanyak 5 soal.